Selamat sore teman-teman semua. Kita segera akan memulai kebaktian kita pada siang hari ini ya. Kita akan sama-sama nyanyikan dulu satu puji-pujian. Nomor 14. Nomor 14. Sungguh besar kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gloriuku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam peneguh, ku terteguh, bagiku dicurahkan oleh putra-Mu darah yang tulus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Yang ketiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacita amatlah besar. Tak terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, besar kau Allahku. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon supaya Tuhan memberikan pertolongan pada kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di tengah-tengah suasana yang tidak mengenakan ini, di suasana yang penuh kekhawatiran, di suasana yang penuh ketakutan, Tuhan izinkan kami bertemu melalui perenungan di tempat ini. Biarlah setiap kami Tuhan yang memegang device alat-alat elektronik yang bisa melihat, baik itu handphone ataupun komputer, kami bisa mendapatkan berkat melalui perenungan pada hari ini. Tuhan, kami doakan agar situasi ini segera berlalu, karena kami percaya Tuhan senantiasa melindungi, memelihara kami. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat siang semua. Pertama, saya atas nama Gereja Cornerstone Indonesia yang ada di San Francisco minta maaf pada kita sekalian karena teknologi yang canggih ternyata gak gampang juga dikerjakan. Kita terbatas dari orang-orangnya juga, dan bersyukur ada waktu jeda tadi, gangguan teknik dan sebagainya, tapi bersyukur sekarang sudah lancar.
Mungkin ada teman-teman yang belum temukan alamatnya, tapi gak apa-apa. Nanti walaupun tidak lihat secara online, kita akan tetap ada upload di YouTube kita ya. Jadi kunjungi, baik kalau teman-teman ada di Facebook, kunjungi Saumiman Cornerstone. Di Facebook juga live di sana. Kalau ini di YouTube, search saja Saumiman Cornerstone, Saumiman South Cornerstone Broadcasting Ministry. Di situ bisa ketemu ya. Mari saudara kita lanjutkan. Kita mau nyanyi lagi satu puji-pujian. Tuhanku yang ajaib, nomor 44. Hatiku ada damai yang tak terhingga ya. Biasa kita nyanyikan ya. Hatiku ada damai tak ya. Nomor 44. Kalau saudara tidak bisa nyanyikan kata-katanya, saya nyanyikan buat semua, saudara bisa ikuti ya. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Kuserahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Kita lompat ke bait keempat ya. Kaulah yang terindah dari semuanya. Kaulah yang terindah dari semuanya. Kaulah firman yang maha kuasa. Maha kuasa. Selamanya Kau yang patut dimuliakan. Patut dimuliakan. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau. Kau penebusku. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Nah, saudara sekalian, kita mau berdoa syafaat bersama ya. Nanti Ibu Susan akan memimpin kita untuk beberapa pokok-pokok doa. Saudara di tempat masing-masing aminkan saja. Mari kita persiapkan hati masuk dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami tak syukur pada Engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami diberi kesempatan Tuhan untuk berdoa pada Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk saat ini Tuhan, berdoa untuk coronavirus yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia Tuhan. Terutama kami berdoa Tuhan untuk keadaan yang ada di Amerika Tuhan, terutama San Francisco Tuhan. Kami berdoa Bapa kiranya Engkau sendirilah yang menghentikan semua wabah ini Tuhan, agar semua kami boleh diberi kesempatan lagi Tuhan untuk beribadah pada Engkau, dan kami Tuhan boleh berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami tidak lagi Tuhan untuk main-main, untuk tidak datang beribadah, karena ada waktunya Tuhan Engkau memberi kami kesempatan Tuhan. Kami berdoa Bapa kiranya Engkau memberi kami kesungguhan Tuhan, sekali lagi Tuhan untuk melayani-Mu. Beri kami kesungguhan selalu Tuhan untuk mentaati firman-Mu dan mengkeep Engkau punya firman Tuhan dengan sungguh Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan tolonglah kami Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau menolong kami Tuhan, teman-teman kami yang sakit Tuhan, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, teman-teman yang batuk, yang pilek, teman-teman yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan sendiri jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan
untuk lain-lain minggu yang akan datang Tuhan. Mereka boleh Tuhan dengan sehat kembali, untuk kau boleh bergembira dan bersuka cita Tuhan. Kami boleh bertemu muka kembali untuk mendengarkan firman-Mu bersama dan mendengarkan, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk kegiatan kami gereja Tuhan. Untuk sebentar kita akan merayakan Paskah Tuhan, kiranya Tuhan sendiri juga menolong agar semua kegiatan ini Tuhan untuk boleh berjalan dengan lancar Tuhan, yang persiapkan hati kami semua Tuhan untuk melayani-Mu dan boleh memberitakan kebesaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk kami berdoa untuk semua coronavirus yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri melayang menghentikan semuanya ini Tuhan, dan Engkau memberi kekuatan pada semua jemaat dan hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk kami semua melihat kepadamu, melihat kepada pertolongan-Mu, dan mempunyai iman Tuhan dan lebih besar dari semua ketakutan yang ada di dunia ini. Sehingga Tuhan kami melihat Engkau sendiri yang memproteksi kami, melindungi kami Tuhan dari semua wabah penyakit, dari semua hal-hal yang jahat Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi saksi-Mu di seluruh dunia Tuhan Yesus. Tuhan, bahwa kamilah anak-anak-Mu, bahwa Engkau akan perhatikan kami dan menolong kami dan memberikan kami kesembuhan dan jamahan-Mu Tuhan, dan memberikan kami Tuhan sukacita dan memberikan kami keberanian Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami ingin berdoa dan menyerahkan negara Indonesia ke dalam tangan Engkau. Berikan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahnya hikmat bijaksana surgawi, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan takut pada Engkau, dan juga rakyatnya Tuhan, Engkau memberikan mereka hati yang takut padamu, hidup dalam damai sejahtera dan dalam cinta kasih satu dengan lain Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan negara Amerika, Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan untuk teman-teman semua yang ada kena coronavirus Tuhan. Biarlah mereka boleh sembuh kembali dan boleh memuji dan memuliakan Engkau. Juga untuk Presiden Trump, berikanlah dia hikmat bijaksana dan juga kabinetnya Tuhan sendiri yang melindungi mereka untuk menjaga, melihara negara ini dalam takut pada Engkau Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati negara ini, berkati semua kami yang ada di sini, agar kami semua Tuhan boleh memberkati orang-orang lain juga Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, dan kami ingin alaskan doa ini dengan doa yang dipanjatkan oleh, mengajarkan Tuhan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan nomor 338 sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kasih Tuhan amat ajaib,
sama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya minta tolong coba Jessica, bagian ini ya, kamera itu kena, yang itu kena, jangan pegang kameranya, geser aja, tapi jangan kena itu, tapi dia kena ini, dia kena foto ini. Oke, sudah? Ya. Saudara, mari kita sama-sama melihat Alkitab pada hari ini. Saya akan mengajak kita membaca Kitab Yunus. Kitab Yunus, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat ketiga. Yunus, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat ketiga. Saya bacakan buat saudara sekalian ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ayat keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ayat ke-17 kita lihat ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sampai di sini nanti kita lanjutkan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, tolong pencerahan terhadap setiap kami. Firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, supaya boleh jadi berkat buat kami semua. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasannya, berikan hikmat dari Tuhan, supaya apa yang sudah dipergumulkan boleh jadi berkat bagi kami semua juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita melihat di sini ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Yunus. Tema yang saya berikan adalah kasih sayang Allah. Apa hubungan kasih sayang Allah dengan Nabi Yunus ini? Firman Tuhan berkata, ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah pergi ke Niniwe. Dikatakan di sini kota yang besar itu. Lalu apa yang dilakukan? Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Jadi ceritanya Yunus disuruh bangun, panggilannya bangun pergi ke kota Niniwe. Kota yang besar. Bukan disuruh ke kampung loh ya. Bukan disuruh ke desa-desa pedalaman, tidak. Dia disuruh ke kota yang besar. Saudara, terus terang, kalau sebagai hamba Tuhan, secara manusia, disuruh memilih kota besar atau pedalaman, tentu dia akan pilih kota yang besar. Kalau cara manusia ya, secara rohani, secara panggilan beda lagi. Jadi kalau kita tidak terpanggil ke kota yang besar, sebagai orang yang terpanggil di kota yang kecil, kita mesti gak akan cocok di kota besar, tetap akan di tempat yang kecil. Dan Tuhan sudah tahu semua ukurannya. Nah sekarang Yunus diminta untuk pergi ke kota yang besar. Niniwe namanya. Tapi di sana penuh dengan kejahatan. Saya sedang membayangkan si Yunus itu diutus
untuk melayani sebuah tempat yang besar. Kalau sudah disebut kota besar berarti makmur lah, punya segalanya, kaya lah. Ya, mau katakan namanya juga kota, pasti modern pada zaman itu. Tetapi masalahnya adalah penuh dengan kejahatan. Kontrasnya di sana. Kota besar, tapi kejahatannya juga besar. Itu sebabnya istilah yang saya pakai di sini, si Yunus itu menjadi keder. Takut dia. Tidak berani ke sana. Dia rela dengan biaya sendiri, membiayai perjalanannya sendiri ke pantai, ke pelabuhan, dia melarikan diri. Alkitab mencatat dia pergi ke Yafo. Di sana dia berangkat ke Tarsis. Ia membiayai sendiri tanpa ada sponsor, tidak didukung siapapun. Diam-diam dia melarikan diri. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk melayani, kita tidak bisa melarikan diri. Walaupun orang lain mungkin bisa menggeser kita, menghancurkan kita, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin, saudara. Jadi seperti Yunus, secara negatif dia dipanggil, tapi dia melarikan diri. Ya, dia melarikan diri. Dia sendiri yang melarikan diri. Maka Tuhan tidak mau hambanya itu melarikan diri. Alkitab mencatat, saudara sudah tahu ceritanya barangkali, di tengah laut terjadi ombak yang besar. Singkat cerita, Yunus dibuang ke laut, ditelan oleh ikan besar. Alkitab mencatat Yunus tinggal di perut ikan besar itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu awal dari perjalanan panggilan pelayanan Yunus. Belum selesai, saudara. Karena pada pasal 3 ayat pertama di situ katakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe dengan firman Allah. Nah, dia dipanggil kedua kali. Kalau tadi pertama dia melarikan diri, Tuhan tetap mau memakai dia, Tuhan panggil dia kembali. Bangun, pergi ke Niniwe, kota yang besar, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan. Maka Alkitab mencatat, bersiap-siaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Saudara, Niniwe itu perjalanannya cukup jauh ya. Alkitab mencatat ada 3 hari perjalanan mereka sampai ke sana. Di situ Yunus berkhotbah. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang yang jahat itu bertobat semuanya. Kembali ke jalan Tuhan. Yang tadinya memberontak, sekarang kembali ke jalan Tuhan. Tetapi, apa yang terjadi bagi Yunus? Saudara, sebagai seorang pendeta tentunya, kalau kita sedang berkhotbah, orang mendengar, orang bertobat, senang kita. Kita rasa dipakai oleh Tuhan. Tapi Yunus tidak. Waktu dia mendengar berita bahwa orang-orang Niniwe itu kembali kepada Tuhan, dan mereka tidak jadi dihukum, marahlah dia. Dia marah. Tapi Tuhan berkata kepada Yunus, kalau saudara bisa membaca semua kitab Yunus yang ada dalam Alkitab ini, hanya di situ dikatakan bahwa Allah itu mengasihi walaupun orang-orang itu berbuat jahat. Allah mengasihi bukan mengasihi. Allah mengasihi orangnya.
Allah tidak senang kepada perbuatan mereka. Itu sebabnya ketika dia bertobat kembali pada Tuhan, dia akan diterima. Itu yang tidak disukai oleh Yunus. Padahal Yunus bukan Allah, tanda kutip. Dia tidak menciptakan manusia itu. Tapi Tuhan Allah yang menciptakan manusia sangat mengasihi manusia. Kasih sayang Allah terhadap manusia. Itu cerita mengenai Yunus, saudara. Sampai-sampai si Yunus itu kemudian dia merasa saking mengasihi kepada diri sendiri, dia tidak mengasihi bangsa lain, maka dia protes kepada Tuhan tatkala ada sebuah pohon ara yang diambil oleh Tuhan kembali. Dia marah karena kehilangan pohon itu, dia tidak bisa berteduh. Padahal manusia yang begitu banyak itu yang menuju ke neraka, dia tidak merasa peduli. Dia merasa jengkel kalau mereka kembali pada Tuhan. Nah, saudara, itu perjalanan kehidupan daripada Yunus. Karena Yunus lebih sayang pada pohon jara, ya, pohon jara bukan ara. Pohon jara itu daripada orang-orang yang ada di Niniwe. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari Yunus itu yang berhubungan dengan kasih sayang daripada Allah? So, yang pertama kita mau catat di sini adalah kasih sayang Allah itu mencakup semua bangsa, semua manusia. Baik itu China, baik itu Pakistan, baik itu Korea, baik itu Iran, Irak, Amerika, Indonesia, semua tercakup semua. Orang-orang di sana dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal 15 ayat 20, coba kita buka Roma 12 ayat 30. Roma pasal 15, Roma 15 ayat 20, saya bacakan buat saudara sekalian. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Dia katakan bahwa kasih Allah itu melingkupi orang-orang yang baru mengenal Tuhan dan akan mengenal Tuhan. Tuhan sangat mengasihi mereka. Kita berusaha untuk mengasihi mereka, menjangkau mereka, bukan menghina. Jadi dengan demikian kalau melihat orang China misalnya menderita virus yang ada di Wuhan, kita tidak mencaci maki, tidak katakan, mereka gara-gara makan enak, makan chasio terus-menerus. Bukan. Bukan pula kita harus mengejek mereka, karena mereka itu tidak percaya pada Tuhan, hancurkan gereja. Bukan juga begitu. Buktinya, orang-orang yang akhirnya dari Cina itu sudah sembuh, dan orang-orang lain yang tidak makan chasio, itu juga kena, saudara. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kasih Allah melingkupi semua. Kita harus pelajari seperti itu. Sebagai anak Tuhan juga, kita akan mengasihi semua orang, semua bangsa. Tidak gampang memang, tapi kita akan mengorbankan hidup kita untuk mengasihi semua. Seperti Mother Teresa yang bisa memeluk orang-orang yang penyakit kusta. Apakah kita bisa lakukan seperti begitu? Apakah kita berani? Saudara, sungguh menjadikan
kita dengan teror tanda kutip coronavirus. Di gereja orang sudah tidak berani bersalaman. Ketemu orang mungkin hanya say hi begini. Lalu ngomong tidak bisa dekat. Ya, dengar-dengarnya di negara mana gitu ada peraturan jaraknya. Duduk di bus juga ada jaraknya. Kemarin saya terima satu foto, ada jemaat dari seorang pendeta, dia pergi ke Taiwan, Taipei khususnya, kebaktiannya jaraknya 1,5 meter, bangkunya disusun begitu. Bagaimana bersekutu? Tuhan ajar kita bersekutu, tapi semua ini terjadi. Tapi mungkin dengan kejadian seperti begini, satu pelajaran yang berharga buat kita sekalian. Tatkala gereja masih begitu gampang kita masuk, tiap minggu tidak ada halangan, kita malah gak datang ke gereja. Tetapi pada saat susah mungkin membuat kita rindu bertemu kepada Tuhan. Saya rindu kita semuanya seperti Daud yang berdoa, aku mau diam di pelataran Tuhan baik pagi, siang, maupun malam. Saudara, Daud itu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, merindukan Tuhan. Jadi ketika semua orang sudah tidak bisa kita dekati, termasuk family dan semuanya sudah kita gak bisa dekat karena takut bersalaman, takut dekat ngomong dan sebagainya, maka pilihlah dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau, mengasihi saya, dan mengasihi kita semua. Yang kedua, dari cerita Yunus ini, kita bisa mempelajari bahwasanya untuk mengerjakan pekerjaan yang dikomandokan oleh Tuhan atau amanat oleh Tuhan harus secara total. Tidak boleh setengah-setengah. Komitmen kita itu harus penuh. Coba lihat Roma 9 ayat 3. Roma 9 ayat 3. Roma 9 ayat 3 bunyinya demikian. Bahkan aku mau terkutuk dan berpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku, secara jasmani. Itu kata Rasul Paulus. Aku mau terkutuk dan berpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku, secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel yang telah diangkat jadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan selanjutnya. Dan di sini adalah untuk melayani Tuhan harus memberikan hidup kita secara total. Tidak bisa setengah-setengah. Percaya kepada Tuhan ya percaya secara total. Kita tidak bisa katakan, Mazmur 91 Allah melindungi kita. Kemarin saya dengar dari khotbah seorang pendeta yang ada di Indonesia, dia kutip Mazmur 91. Lalu tadi pagi sempat share dengan seorang hamba Tuhan, juga ada berbicara tentang Mazmur 91. Orang suka mendengar Mazmur 91 itu. Saudara kalau ada waktu baca yang belum pernah baca ya. Mazmur 91, orang itu di bawah perlindungan Tuhan. Akan dilindungi oleh penyakit-penyakit. Dan dilindungi oleh berbagai virus lah barangkali. Akan dilindungi. Tapi dia lupa. Ada hal yang harus diperhatikan. Siapa yang dilindungi? Yaitu mereka yang percaya kepada Allah. Itu yang dilindungi. Siapa yang dilindungi? Mereka yang hidupnya melekat kepada Allah yang dilindungi. Siapa yang dilindungi? Mereka yang berseru-seru kepada Tuhan Allah yang dilindungi. Jadi jangan asal baca tapi tidak percaya pada Tuhan. Pada saat susah tinggal baca Alkitab, kita pikir kita juga dilindungi. Bukan begitu. Jadi
kita perlu bersama-sama memperhatikan ini semuanya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, kita break sebentar. Saya mengajak kita nyanyi. Ibu Susan akan pimpin kita nyanyi ya, satu lagu. Tiga puluh empat. Nomor 34. Yesus yang ajaib. Wonderful, wonderful Jesus. Mari kita lanjutkan, saudara. Kalau tadi nomor 1, bahwa kita harus mengetahui bahwa kasih Allah itu melingkupi semua. Yang kedua, waktu kita menyerahkan bahwa kasih Allah itu harus merupakan satu pemberian yang total. Yang ketiga, kita harus ingat siapa kita. Ya. Ya. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 10. Facebook disconnected. Oke, sebentar ada kesalahan teknik. YouTube-nya disconnecting, kan bantu dong. Taruh itu barang. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Tapi ini oke ya. That one is okay ya. Continue please. It doesn't matter sa memang. Tapi nggak bisa kalau disconnect. Ano can you help him? Please. Mau ganti Alkitab, internet enggak? Saya pun enggak ada. So his, Saya pun mula, Miss. his account. Teman-teman semua itu yang di YouTube kayaknya ada masalah disconnect, bisa ke Facebook ya, saudara, ke Facebook Somiman Konistun, ke Facebook coba ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada 2 poin lagi. Nah, mari kita lihat Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma 5 ayat ke-10. Sebab kalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Siapa kita, saudara? Kasih Allah itu tidak melihat siapa kita. Walaupun dikatakan dulu kita adalah musuh
Tapi sekarang sudah diperdamaikan. Kalau sudah diperdamaikan itu berarti sudah bukan musuh. Mengapa kita dikatakan sebagai musuh Allah? Kita disebut musuh Allah adalah karena kita menentang Dia. Jadi sebenarnya musuh dari Tuhan itu bukan hanya iblis, tapi juga manusia yang dikatakan menentang Dia. Pada waktu itu, kita menentang Dia, kita musuh Allah. Tetapi, waktu kita sudah dibawa kembali kepada Tuhan, dimenangkan kembali pada Tuhan, kita itu menjadi orang-orang yang bukan lagi musuh. Sudah diperdamaikan. Sekarang musuh kita itu siapa? Orang sering mengatakan musuh kita itu adalah iblis. Musuh kita itu adalah hal-hal yang dosa. Benar, saudara, musuh kita itu semua. Tetapi di zaman teknologi kadangkala mungkin cellphone bisa jadi musuh kita. Televisi bisa jadi musuh kita. Kekayaan bisa jadi musuh kita. Selama dia mengganggu kita untuk dekat pada Tuhan, itu sudah menjadi musuh kita. Hari ini kita berperang kepada yang disebut dengan virus yang sedang menyebar. Karena hal ini bisa mengganggu banyak hal. Mengganggu orang berkumpul bersama, berdagang. Untungnya saudara, kita bertemu dengan Tuhan itu di segala tempat bisa. Untungnya kita bertemu dengan Tuhan itu tidak harus satu tempat. Tidak perlu pakai teknologi, kita bisa bertemu dengan Dia. Untungnya bisa begitu. Bersyukurlah kepada Tuhan yang demikian. Sekali lagi saudara, jangan katakan masalah-masalah yang sekarang itu terjadi karena Tuhan sedang marah. Saya tidak setuju dengan kalimat seperti begitu. Kalau Tuhan marah harus mematikan banyak orang, jangan menyembah pada Tuhan yang demikian dong ya. Tapi Tuhan marah karena orang-orang yang tidak berdosa juga ikut di situ. Kadang karena perbuatan kita, kadang karena kesalahan kita. Dan yang paling penting adalah kita tidak tahu maksud Tuhan. Tuhan lebih mengerti. Yang pertama, kita jangan menghakimi. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Mungkin nanti suatu saat ketika kita bertemu dengan Dia, kita tanya kenapa demikian. Kenapa Dia ciptakan hal-hal yang demikian. Tapi menurut saya adalah waktu ada hal-hal yang demikian menyulitkan sampai orang tidak buat untuk bebas, itu membuktikan bahwa manusia itu terbatas. Kita butuh Tuhan. Kita senantiasa butuh Tuhan. Barangkali ada orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan, bisa saja. Jadi Tuhan kasih pelajaran yang penuh hikmat ini supaya kita kembali kepada Dia. Yang selanjutnya, saudara. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Ayat 41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dengan dan melihat kota itu, ia menangisnya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Disinilah kasih sayang daripada Yesus Kristus terhadap sebuah kota, terhadap orang-orang di kota itu.
terhadap Anda yang tinggal di San Francisco, terhadap Anda yang tinggal di Wuhan, Anda tinggal yang di Indonesia, dimanapun berada, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Dia melihat engkau, dia bisa menangis. Dia menangis bukan karena engkau jahat, tapi karena engkau tidak mau percaya pada dia. Engkau masih tidak mau setia pada dia. Kejahatan yang engkau perbuat mungkin tidak sampai membunuh, tetapi kejahatan yang engkau perbuat ketika engkau tidak mau percaya pada dia, tidak mau menerima dia, dia menangis. Dia melihat hal-hal tersebut terjadi, dia menangis untuk kota, untuk negara. Dia menangis. Saudara, waktu Allah memanggil Yunus ke Niniwe, dia mengasihi orang-orang di kota itu. Sampai orang-orang di kota itu kemudian bertobat. Jadi ketika Yesus menangis, dia sebenarnya pingin orang-orang tersebut tuh kerinduannya kembali kepada Tuhan. Kita perlu mengadopsi apa yang diperlakukan oleh Tuhan terhadap umat manusia. Tuhan tidak mengajarkan pada kita egois, hanya memilih. Zaman Yunus mungkin dia hanya pakai konsep perjanjian lama, yaitu hanya orang Israel yang diselamatkan oleh Tuhan, orang Niniwe tidak. Karena konsepnya dibagi-bagi. Bukan. Mungkin dia ingin katakan, orang Israel itu orang yang asli, orang Niniwe itu orang yang kafir, tidak selamat, bukan. Tapi semuanya akan diselamatkan kalau mereka mau kembali, mau bertobat. Itu kasih daripada Allah. Sama seperti seorang bapak waktu anak yang bungsu itu kembali, dia memeluk dia mengambil dia kembali, bukan karena anak dia lupa, bukan karena dia lupa anak itu pernah berbuat salah, bukan. Tapi dia mengampuninya. Tidak mengajarkan pada kita hanya mementingkan diri sendiri. Orang-orang kota itu mesti saling mengasihi karena percaya pada Tuhan. Pertama, Tuhan mengasihi kita, maka orang-orang itu mesti saling mengasihi. Belakangan ini saya melihat saling mengasihi itu barangkali berkurang, ya. Kalau melihat orang borong di supermarket, ya sampai habis tisu semua, barang-barang semua kosong, dan ada yang bertengkar dan sebagainya. Masing-masing ingin menyelamatkan diri sendiri. Padahal sebenarnya kita nggak tahu gimana cara penyelamatannya. Kita lupa. Kalau ada bom di Paris kemarin, ada orang tembak siapa-siapa di Paris, ada bom di negara mana, cepat-cepat di timeline Facebook orang sudah katakan pray for, doakan untuk Paris dan sebagainya. Tapi saya tidak melihat orang katakan berdoa untuk Jerman, untuk negara-negara yang sedang mengalami virus ini, untuk Wuhan dan sebagainya. Tidak dengar yang demikian. Itu sebabnya maka hari ini saya lihat pemerintah Amerika menetapkan bahwasannya hari ini merupakan hari doa nasional buat Amerika. Kita mesti berdoa buat orang lain. Kita mesti memperhatikan orang lain. Kita mesti mengasihi orang lain. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berdoa, ya. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan perenungan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan berkati setiap kami, supaya kami boleh merenungkan apa yang kami pelajari tentang kasih sayang Allah. Walaupun ada berbagai teknik yang hal-hal yang mengganggu, tapi kami doakan supaya semua bisa lancar. Dan kami doakan supaya firman Tuhan yang disampaikan
jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus doa. Teman-teman, sebagai penutup ya, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kalau saudara semuanya ingat, sebenarnya hari ini kita memperingati ulang tahun saudara Laura ya. Dia ulang tahun tanggal 14 Maret 2020 ya. Jadi melalui kesempatan ini kami segenap teman-teman di Cornerstone, walaupun kita gak bisa ketemu ya. Tadi pagi saya ada ketemu sebentar, kita sudah berdoa. Tapi sekarang dari tempat ini saya ingin teman-teman semuanya akan menyampaikan happy birthday buat Laura. Nanti teman-teman masukkan di grup happy birthday buat dia ya. Walaupun dia belum ada di grup, tapi katakan happy birthday buat dia. Yang kedua, kalau saudara hendak mendukung pelayanan di Gereja Cornerstone dengan persembahan, saudara bisa masuk ke dalam website ya kita ya, atau juga nanti di link, atau juga nanti di grup ya, ada di situ ya untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Website kita adalah CEDC Indonesia ya, CEDC Indonesia. Coba kita sama-sama masuk ya, CEDC Indonesia .wordpress. .com. Nah, saudara pilih di menu itu ada bagian support ya, ada ya. Support pelayanan, ada support pelayanan. Nah, di support pelayanan itu saudara bisa klik https://cbc.churchcenter.com/giving. Nah, saudara nanti pencet di sana ya. Dia akan keluar bentuk begini. Kalau saudara hendak memberikan persembahan berapa, tinggal tulis angkanya. Satu kali atau setiap bulan, dia ada one time. Kalau one time, tulis one time. Tulis email Anda ya, nama dan last name-nya, lalu continue. Di situ mungkin akan masuk nanti nomor rekening atau nomor visa atau nomor credit card, debit card, tidak mungkin lah ya. Ya di situ nanti kita tinggal ikuti saja petunjuknya. Jadi terima kasih untuk memakai persembahan online. Dan jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan bertemu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Untuk minggu depan nanti kita akan umumkan lagi, update lagi kira-kira. Kita doakan sih mudah-mudahan kita sudah bisa kembali bertemu di gereja. Tapi kalau karena satu dan lain hal kita mesti lagi mungkin harus berdiam diri lagi 1 minggu ya, kita akan kembali podcast seperti ini. Cuman kasih masukan. Yang saya tahu yang di YouTube itu ada masalah tadi sempat berhenti, yang Facebook masih jalan sampai sekarang ya. Kiranya Tuhan kita. Oke. Sampai jumpa teman-teman ya. Tuhan berkati kita sekalian. Con bị nhau là sao bà từ từ đi con mình. Ya. Dan Tapi beda mau telan pas gak jawab jawab.